Oke kawan YouTube Indonesia, kembali kembali di channel Jibril R. Tema kali ini mungkin sedikit lebay ya, tapi ini adalah sesuatu yang saya kira adalah sesuatu yang sangat penting, karena jarang sekali orang memahami apa yang terjadi dalam hidupnya sehingga seakan-akan tidak ada jalan keluar. Sebagaimana judul yang saya buat, 5 alasan hubungan retak sulit diperbaiki. Sejenak kita lepaskan segala penat yang ada, lebih-lebih dalam kondisi pandemi yang sampai saat ini belum ada titik terang kapan akan selesai dan kapan akan berakhir, sehingga kehidupan kita kembali normal seperti semula. Baik kawan YouTube Indonesia, 5 alasan hubungan retak sulit diperbaiki. Kenapa saya ingin mengangkat tema ini? Karena ternyata masih begitu banyak fenomena tentang keretakan suatu hubungan, khususnya hubungan suami istri. Dan apa yang ingin saya sampaikan ini adalah sesuatu yang berdasarkan satu pengalaman pasti, kedua ada begitu banyak sisi sosial di sekitar saya terutama yang saya juga soroti, ya mungkin diam-diam saya perhatikan, sehingga itu menjadi sebuah pelajaran bagi saya mengapa seseorang itu begitu mudahnya mengalami keretakan dalam hubungannya, terutama suami istri. Tentu ada begitu banyak faktor pastinya, entah itu faktor sosial, faktor hubungan, faktor ekonomi, dan yang kerap sekali terjadi faktor adanya orang ketiga. Tentu ini menjadi sebuah asal muasal masalah di mana keretakan itu bisa terjadi. Dan akibat dari segala permasalahan ini yang saya sebutkan tadi, terjadilah keretakan. Dan dalam keretakan ini mengapa menjadi sulit diperbaiki adalah satu, seseorang kecewa. Seseorang begitu merasa sangat kecewa akibat suatu permasalahan yang sedang dialami, terutama hadirnya orang ketiga pasti. Kemudian ekonomi, juga sikap yang sudah tidak seperti biasanya, perilaku yang sudah seringkali menimbulkan kecurigaan. Tidak hanya menimbulkan kecurigaan, tapi hingga terbukti perilakunya itu sangat benar-benar mengecewakan. Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa hubungan itu susah untuk diperbaiki. Bukan tidak bisa ya, tapi sulit untuk diperbaiki. Kenapa? Karena rasa kecewa ini benar-benar begitu mengakar. Apalagi kekecewaan itu diperkuat dengan adanya kenyataan, ada satu bukti yang tidak bisa dipungkiri, sehingga kekecewaan itu pun tidak hanya tumbuh, tapi seketika mengembang dan mengakar. Oleh kekecewaan inilah kemudian seseorang enggan atau bahkan tidak mau sama sekali untuk memperbaiki hubungannya kembali. Kemudian alasan yang kedua, egois. Mengapa egois? Tentu egois menjadi alasan hubungan itu setelah retak sulit untuk diperbaiki kembali, ya karena masing-masing dari kedua belah pihak ini lebih mengutamakan egoisnya, lebih mengutamakan argumennya, merasa dirinya sudah benar, tidak melakukan kesalahan meskipun sudah dibuktikan adanya kesalahan itu. Sehingga dengan sifat egois yang semacam inilah yang kemudian menjadikan seseorang enggan untuk memperbaiki hubungan. Dan sekali lagi bukan berarti tidak bisa sama sekali ya, tapi sulit. Andai kata bisa dikembalikan pun ya akibat kekecewaan dan egois ini juga rasanya tidak akan seperti semula, akan tetap ada ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Lalu alasan yang ketiga adalah karena adanya gengsi. Mengapa gengsi? Gengsi ini adalah satu sifat menurut saya ya, sifat atau perilaku yang sebenarnya tidak baik. Mengapa? Ketika seseorang memiliki sifat ini, dia akan enggan untuk terutama mengakui kesalahannya, enggan untuk merendah hati, enggan untuk mengakui kesalahan yang dilakukan, merasa namanya sudah besar umpamanya, merasa sudah menjadi orang terhormat. Tentu ini adalah suatu gengsi yang sebenarnya tidak patut untuk kita contoh. Kenapa? Ya karena ketika seseorang sudah merasa gengsi, akan cenderung menilai orang lain itu lebih rendah dari dirinya atau merasa dirinya lebih baik. Lalu alasan keempat mengapa hubungan itu ketika retak sulit untuk diperbaiki, selain
kecewa, egois, dan gengsi. Biasanya pada kondisi seperti ini, terutama pasangan suami istri, itu sudah pasti ada penengah. Entah itu orang tua, entah itu saudara, kawan, tetangga bisa jadi. Namun dalam kondisi ini, seorang penengah tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang adil, di mana umumnya kebanyakannya banyak juga terjadi seorang penengah ini cenderung saat menjadi penengah dia berat sebelah, dalam artian meskipun dia tahu salah satu dari pasangan ini misalkan memiliki satu kesalahan yang fatal umpamanya, oleh karena sifatnya yang tidak adil inilah kemudian condong melakukan pembelaan. Padahal seharusnya ketika dia menjadi penengah, dia harus lebih mendahulukan keadilan. Kenapa harus bicara keadilan? Ya tentu saja dia menjadi orang yang sebenarnya bagi kedua belah pihak ini diharapkan menjadi orang yang bisa memperbaiki hubungan yang sudah retak itu tadi. Namun oleh karena sifat yang tidak adil inilah kemudian hubungan retak menjadi sulit untuk diperbaiki. Dan alasan yang terakhir atau alasan yang kelima, kawan YouTube Indonesia, mengapa hubungan yang sudah retak itu sulit diperbaiki adalah terjadinya kesalahan yang fatal. Tentu ketika suatu kesalahan fatal terjadi, orang akan memiliki alasan mengapa dia enggan untuk kembali memperbaiki hubungannya, dan bisa jadi sama sekali tidak mau memaafkan. Bukan berarti manusia itu tidak bisa salah sama sekali, tapi karena adanya satu kesalahan yang fatal, inilah yang kemudian menjadikan hubungan menjadi retak dan sulit untuk dikembalikan seperti semula. Dan sekali lagi, andai kata pun bisa dikembalikan atau diperbaiki lagi, maka yang timbul adalah ketidaknyamanan dan suasananya tidak akan seperti dahulu lagi. Kecuali kawan YouTube Indonesia, kecuali dari kelima alasan ini, masing-masing pihak baik yang memiliki masalah maupun penengahnya ini bisa memposisikan diri, bisa sadar diri, dan ketika salah satunya pun sudah mulai mengakui kesalahannya atau salah satunya sudah merendah hati, maka langkah baiknya yang sisi berikutnya, sisi lainnya memahami dan memaafkan apa yang sudah terjadi. Nah, kawan YouTube Indonesia, itu sedikit sudut pandang saya tentang 5 alasan hubungan retak sulit diperbaiki. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan sampai jumpa di edisi berikutnya.